politico. Respiro. Oh, ma botta cazzo. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Manuel, yang merupakan informan seorang agen Intel. Pada malam itu, Manuel pamit kepada ayahnya, untuk keluar malam sebentar. Normale, ti piaceva? Perché? Ayah Manuel ini, diketahui bernama Pablo, dan ia terlihat sudah sangat renta. Singkat cerita, Manuel sampai ke sebuah klub malam. Ternyata Manuel ditugaskan untuk mengintai seorang menteri yang sedang berpesta di klub malam tersebut. Manuel dimonitori langsung oleh agen Intel yang menugaskannya, dan ia diketahui bernama Pito. Berpindah ke Manuel, yang malah terbawa suasana hingga mengkonsumsi barang haram. Tak lama berselang, Manuel dihampiri oleh seorang transgender, yang ingin mengajaknya bercocok tanam. Manuel yang masih normal, tentu ia pun menolaknya. Ternyata si transgender ini, adalah si menteri, yang tengah diintai oleh Manuel. Saat itu juga, Manuel mengirimkan video kepada agen Pito, yang memperlihatkan si menteri, tengah asik berpesta pora. Dengan memakai pakaian wanita, sembari mengkonsumsi barang haram, bersama para pemuda di bawah umur. Manuel yang terus melakukan pengintaian, pada akhirnya menyadari, kalau di setiap sudut gedung ini, terpasang beberapa kamera tersembunyi. Sontak Manuel pun mulai panik, kalau rekaman aktivitasnya di klub malam ini, akan terkuak ke polisi. Terutama ketika dirinya, tengah mengkonsumsi barang haram tadi. Saat itu juga, Manuel merusak semua kamera pengintai tersembunyi tersebut. Kemudian, Manuel menghubungi agen Pito, dan melaporkan semuanya. Manuel khawatir akan ditangkap polisi, karena ketahuan mengkonsumsi narkoboy. Pito meminta Manuel, untuk tidak perlu khawatir. Pito berjanji, akan melindungi Manuel, apapun yang terjadi. Akan tetapi, Manuel tidak percaya dengan janji Pito, dan malah memilih pergi dari sana. Meninggalkan tugasnya, yang belum selesai dilakukan. Oh. Il cucciolo sta andando? Namun sialnya, Manuel lupa mematikan ponselnya, sehingga Pito dengan mudah bisa melacak keberadaannya. Saat itu juga, Pito menugaskan para anak buahnya untuk segera meringkus Manuel. Pito takut kalau Manuel akan membeberkan perihal misi ini, mengingat misi memantau sang menteri ini adalah misi yang sangat rahasia. Che è successo? Guarda tuo padre. E faceva bene. Sementara itu, Manuel memilih bersembunyi di rumah Johan, yang merupakan sahabat baik ayahnya. Karena jika ia pulang ke rumah, Manuel khawatir, Pito akan memburunya di sana. Kemudian, Manuel langsung menceritakan kepada Johan, masalah yang tengah ia hadapi. Ternyata Manuel terpaksa menjadi informan agen Intel. Dikarenakan Manuel tertangkap menjual barang haram. Pito lantas memberi Manuel dua pilihan, dipenjara 10 tahun, atau menjadi informan Intel. Manuel yang memilih menjadi informan, perlahan mulai khawatir, karena misi yang sedang dijalankan, ternyata cukup beresiko tinggi. Selain itu, Manuel juga mulai khawatir, akan dikambing hitamkan oleh Pito, apabila misi rahasia ini gagal. Johan yang merupakan mantan anggota mafia brutal, sayangnya tidak bisa membantu Manuel, yang sedang diburu pasukan Intel. Dikarenakan kondisi Johan yang buta, dan faktor lanjut usia, yang membuat tenaganya menurun. Kemudian, Johan menyarankan Manuel, meminta bantuan Batista. Satu lagi sahabat ayah Manuel, yang juga mantan anggota mafia brutal. Scusi, sono Manuel. Malam itu juga, Manuel menemui Batista di rumahnya. Namun setelah bertemu, Manuel malah diusir oleh Batista, yang sudah lama pensiun, dan memilih hidup tenang dan damai. Batista menolak membantu Manuel, dan tidak berurusan lagi dengan aparat hukum. Per favore. Selain itu, Batista dan istrinya juga benci dengan ayah Manuel, yaitu Pablo, yang secara tidak langsung menyebabkan anak Batista tewas.
Nanti kita akan diberitahu latar belakang ayah Manuel, yaitu Pablo. Sapone l'hai fatto. Portami da lui. Grazie. Sementara itu, agen Tito melacak ponsel Manuel yang tertinggal di rumah Johan. Setelah berhasil menyusup ke dalam rumah, Tito langsung menodongi Johan. Stavo aspettando. Tranquillo. Sembari menanyakan terkait keberadaan Manuel sekarang. Akan tetapi, Johan enggan buka mulut. Sehingga dengan terpaksa, Tito harus menyiksanya terlebih dahulu. Mi dico. Devo mettere la mano in testa. Mi date il 20%. Akan tetapi, Johan masih memilih untuk tetap bungkam. Tito yang baru tahu, kalau Johan buta, ia mulai pun menggeledah rumah tersebut, guna mencari petunjuk. Pada saat yang sama, sebagian aliran listrik padam, termasuk listrik di rumah Johan, akibat terjadi kebakaran di tengah kota. Zitto. Kesempatan ini, lantas Johan gunakan, menyerang Tito dalam kegelapan. Namun keadaan malah berbalik, Johanlah yang justru sekarat, ditembak oleh Tito. Pada saat yang bersamaan, listrik kembali menyala. Dan ternyata Tito juga ikut tertembak, tapi masih bisa bertahan. Tak lama berselang, para anak buah Tito datang. Kemudian, mereka menemukan ponsel Manuel yang tertinggal di rumah tersebut. Mereka juga baru tahu, kalau ternyata, Tito adalah anggota mafia. Dari kelompok mafia legendaris, yang dulu paling ditakuti, di kota Roma, Italia. Dan kelompok mafia legendaris tersebut, dipimpin oleh ayah Manuel, yaitu Pablo. Saat itu juga, Tito langsung menghabisi Johan. Pascola sta... Rotter cazzo! Che devi fare? Di casa. Sementara itu, Batista baru menyadari kalau Manuel bersembunyi di balkon rumahnya. Mengetahui akan hal tersebut, Manuel langsung diusir oleh Batista. Akan tetapi, Manuel terus memohon agar dirinya diizinkan bersembunyi di balkon tersebut. Batista yang sebenarnya tidak tega, akhirnya mengizinkan Manuel bersembunyi di balkon tersebut. Namun dengan syarat, Manuel tidak boleh berisik atau ketahuan sama istrinya. Vede che ci sto, mi sono cagato sotto e me ne so. Che ci pensava lui? Se mi fai rumore io salgo e ti butto di sotto. Setelah beberapa peluru dikeluarkan, pada akhirnya, agen Tito kembali pulih. Tak lama kemudian, Tito didatangi oleh kliennya, yang meminta video bukti, terkait kebusukan si menteri. Ternyata si klien inilah, yang menugaskan agen Tito, untuk menjebak, dan mencari tahu bukti, tentang kebusukan sang menteri. Tito menjawab, video bukti kebusukan si menteri, sudah ditarik kembali oleh informannya, yang tak lain adalah Manuel. Akan tetapi, Tito berjanji, akan mendapatkan kembali video bukti tersebut, untuk diserahkan kepada si klien. Tra 2 ore ce lo devo avere. Questa è la donna. Kemudian, Tito mendesak para anak buahnya, agar segera bisa menangkap Manuel. Supaya Manuel tidak sempat, membocorkan perihal misi rahasia ini, kepada polisi atau FBI. Karena jika itu terjadi, tamatlah riwayat karir intel mereka semua, bahkan terancam di penjara. Karena menjalankan sebuah misi ilegal, di luar tugas resmi sebagai intel. Cazzata, bro. La ragazzina fa tutto apposta, tanto trovamolo. Perché? Che? Di keesokan paginya, Batista membangunkan Manuel, yang tertidur di atas balkon. Batista lantas menyuruh Manuel, untuk menjemput ayahnya, yaitu Pablo. Yaitu untuk bertemu langsung dengan Batista, guna membahas masalah, yang sedang Manuel hadapi sekarang. Akan tetapi, Manuel tidak berani meninggalkan balkon ini, karena takut ditangkap oleh pasukan intel, yang berkeliaran di luar sana. Pada akhirnya Manuel, meminta bantuan seorang temannya, untuk menjemput sang ayah. Dan dipertemukan dengan Batista, di sebuah tempat rahasia. Singkat cerita, teman Manuel menjemput Pablo, untuk dibawa bertemu dengan Batista. Ternyata sedari tadi, anak buah Tito yang bernama Tommy, telah memantau rumah Manuel. Hingga saat Pablo pergi, Tommy langsung menyusup ke dalam rumah tersebut, guna mencari petunjuk. Singkat cerita, Pablo dan Batista bertemu. Meskipun menyimpan benci, tapi Batista tetap menghormati Pablo. Mantan si bos mafia,
yang sering menyelamatkan nyawanya. Batista langsung menjelaskan masalah yang tengah dihadapi oleh anak Pablo, yaitu Manuel. Batista bersedia membantu Manuel, meskipun hal itu dilarang oleh istrinya. Menanggapi itu, Pablo lantas memberitahu Batista agar tidak usah ikut terlibat. Biar Pablo saja yang turun tangan untuk menolong anaknya sendiri. Dengan kata lain, Pablo sudah siap kembali membrutal demi melindungi putranya tersebut. Sekembalinya ke rumah, Batista diomeli oleh istrinya. Ia kesal karena Batista malah menemui Pablo yang telah menyebabkan anak mereka tewas. Sembra LOL. Io ho cacciato. Devo capire, sì. Torna tutto. Kemudian, Batista menuju ke balkon dan mendapati Manuel telah pergi entah kemana. Berpindah ke Pito, yang kembali mendapat informasi kalau kelompok mafia Pablo hanya tinggal 2 orang saja, yaitu Pablo sendiri, dan juga tangan kanannya, yaitu Batista. Sehingga kelompok Pito cukup percaya diri, bisa menghabisi Pablo dan Batista, yang sudah tua renta. No, quello morto un anno fa. Bruno. Singkat cerita, Pito dan anak buahnya berhasil menemukan keberadaan ayah Manuel, yaitu Pablo. Pito pun berniat akan menabrak Pablo sampai tewas. Akan tetapi, Pablo yang malah dengan sigap berhasil membuat posisi Pito terpojok. Pablo mengancam akan menghabisi Pito dan seluruh anak buahnya apabila mereka semua terus memburu putranya, yaitu Manuel. Di sini Pito tampak begitu ketakutan dengan sosok Pablo yang ternyata begitu sigap meskipun sudah lanjut usia. Kemudian, Pablo menyuruh Pito menurunkan dirinya di kawasan para polisi yang sedang berpatroli. Setelah itu, Pablo menghubungi Manuel dan mengajaknya bertemu di sebuah taman. Manuel tampak sudah tidak begitu panik karena ayahnya yang seorang mantan bos mafia brutal sudah kembali beraksi untuk melindungi dirinya. Setelah bertemu, Pablo langsung memberitahu Manuel perihal Pito yang sudah ia beri peringatan. Kendati begitu, Pablo sangat yakin Pito tidak akan berhenti sampai di sini. Maka dari itulah, Pablo menyuruh Manuel bersembunyi di luar kota untuk sementara waktu saja. Setelah itu, Manuel menemui Batista untuk minta diantarkan ke stasiun, karena Manuel khawatir Pito akan membuntutinya. Namun di tengah perjalanan, penyakit asma Batista kambuh, sehingga dengan terpaksa, ia turun dulu untuk menenangkan diri sejenak. Manuel berusaha menolong Batista dengan cara mengipasinya. Sosok Manuel membuat Batista teringat akan almarhum putranya, yang kalau masih hidup, sudah seumuran dengan Manuel. Fatto solo per campa meglio. Setelah keadaannya membaik, Batista lanjut mengantar Manuel ke stasiun. Sementara itu, Pito berhasil menemukan celah untuk menculik Pablo. Setelah itu, mereka membawa Pablo menuju ke sebuah gudang. Di dalam gudang tersebut, Pablo mulai dihajar sampai babak belur. Yaitu sebagai balasan, dikarenakan Pablo telah dengan berani mengancam Pito. Akan tetapi, akibat pukulan keras di kepala, ditambah dengan faktor usia, Pablo malah mengalami amnesia, yang membuat dirinya lupa akan anaknya sendiri, yaitu Manuel. Sehingga Pablo terlihat linglung saat diinterogasi oleh Pito terkait keberadaan putranya itu. Karena dianggap sudah tidak lagi berguna, Pito pun langsung menghabisi Pablo. Setelah itu, Pito menyuruh anak buahnya untuk menemukan Batista, karena Pito sangat yakin Batista tahu di mana Manuel sekarang. Sementara itu, Batista dan Manuel malah terjebak macet. Kemudian, Batista menyuruh Manuel untuk berjalan kaki saja menuju ke stasiun yang jaraknya hanya beberapa meter saja. Setelah itu, Batista memberi Manuel sejumlah uang untuk biaya hidup di luar kota nanti. Ternyata di balik itu,
Pito berhasil melacak keberadaan Manuel dari kamera CCTV stasiun yang sebelumnya sudah mereka retas. Saat itu juga, Pito dan anak buahnya langsung menuju ke stasiun tersebut untuk menangkap Manuel. Sementara itu, kereta yang ditumpangi oleh Manuel baru akan berangkat sekitar 1 jam lagi. Batista yang punya firasat buruk, ia langsung menuju ke stasiun tersebut, memastikan agar Manuel naik ke kereta dengan selamat. Singkat cerita, Pito dan anak buahnya tiba di stasiun tersebut dan bersiap akan menembak Manuel. Batista yang juga baru sampai, berhasil membalikan keadaan, menembak anak buah Pito sampai tewas. Namun malangnya, Batista juga harus tewas tertembak. Pito yang juga tertembak di bagian bahu, berusaha mengejar Manuel. Tapi tak lama kemudian, Pito akhirnya tewas karena kehilangan banyak darah. Kemudian, film pun selesai. Un politico. Respiro. Oh, ma non cazzo.